Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mini proposal yang berjudul Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah. Mini proposal ini diambil dari Jurnal Ekonomi Syariah volume 7 nomor 1 tahun 2019 halaman 40-63 dengan judul yang sama yang ditulis oleh Andriza Witinasution dan Marlia Fatira Aka. Latar belakang masalah. Potensi pengembangan keuangan syariah. Keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Namun rendahnya literasi keuangan syariah membuat potensi menjadi kurang optimal. Program strategis harus dilakukan guna mengembangkan keuangan syariah, terutama optimalisasi promosi keuangan syariah, guna meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat. Hal ini dikarenakan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Perbandingannya kira-kira dari 10.000 orang, hanya 2 orang yang tahu literasi keuangan syariah. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dalam mini proposal ini kami rumuskan menjadi 2. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran literasi keuangan syariah mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah. Lalu yang kedua, apa faktor utama yang mempengaruhi kesadaran literasi keuangan syariah mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah. Tujuan penelitian dalam mini proposal ini juga ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi literasi keuangan syariah mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah. Lalu yang kedua, untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi literasi keuangan syariah mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah. Lalu selanjutnya ada kontribusi penelitian. Hasil dari penelitian ini berkontribusi terhadap pengetahuan mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah maupun pihak-pihak yang terkait dengan keuangan syariah. Lalu selanjutnya ada literasi keuangan syariah. Untuk mengembangkan potensi keuangan syariah di Indonesia, dibutuhkan minat literasi keuangan syariah. Hal ini dapat dimulai dari mahasiswa keuangan dan perbankan syariah karena mereka dididik untuk menjadi seorang banker yang kompeten, artinya memahami dan memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan syariah. Kemudian di bab 2 kali ini kita akan membahas mengenai kerangka teori dan kajian atau tinjauan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kerangka teori. Itu ada 3. Yang pertama, literasi keuangan. Yang kedua, pengetahuan terhadap lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, faktor eksternal dan internal. Yang pertama yaitu literasi keuangan. Peraturan OJK nomor 76/POJK 07/2016 menyatakan literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, tujuan literasi keuangan itu ada 2. Yang pertama, meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, dan yang kedua, perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sedangkan ruang lingkup upaya perencanaan dan pelaksanaan, edukasi keuangan, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung literasi keuangan bagi konsumen dan atau masyarakat itu sendiri. Kemudian, tujuan program pembangunan literasi keuangan syariah adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan peran masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. Literasi keuangan syariah diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat serta mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola secara baik, mampu dan cerdas memilih investasi yang halal dan menguntungkan, mampu mencegah masyarakat mengikuti investasi yang bodong. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan terhadap lembaga keuangan syariah. Ya, pengelolaan keuangan syariah dan konsep kehalalan lembaga keuangan syariah. Pengelolaan keuangan syariah dimulai dengan mengatur arus kas, membuat tujuan keuangan di masa mendatang, menyusun prioritas-prioritas dalam hidup, lalu menerapkannya dengan perencanaan keuangan syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta berorientasi dunia dan akhirat. Pengaturan arus kas dilakukan dengan memasukkan alokasi dana, sedekah, dan zakat.
memprioritaskan pembayaran utang jika ada, dan mengalokasikan investasi masa depan secara rutin. Tujuan keuangan harus sesuai prioritas yang diajarkan dalam Islam, yaitu konsumsi sesuai kebutuhan, biaya sekolah, dan naik haji. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan berinvestasi halal, yaitu pada produk keuangan syariah seperti deposito syariah, asuransi syariah, suku, reksadana syariah, maupun saham syariah. Kemudian produk dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri, yang terbebas dari riba, ghar, dan maisir. Kemudian yang terakhir yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk aspek internal terdiri dari demografi dan kemampuan kognitif. Indikator demografi yang digunakan adalah jenis, kelamin, dan usia. Indikator dari kemampuan kognitif yang digunakan adalah IPK dan masa studi, sedangkan kalau untuk faktor eksternal itu sendiri terdiri dari lingkungan sosial, ekonomi, pemanfaatan teknologi, kemudian juga financial attitude. Kemudian lingkungan sosial menggunakan indikator pendidikan orang tua, tempat tinggal, dan komunitas. Untuk indikator ekonomi digunakan pendapatan orang tua dan uang saku. Untuk indikator financial attitude digunakan besaran konsumsi dan tabungan. Dan untuk pemanfaatan teknologi informasi digunakan indikator alat yang digunakan untuk mengakses informasi dan pemanfaatan ATM serta m-banking. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian atau tinjauan pustaka. Dari penelitian terdahulu, Adi Fajar et al., pengaruh faktor sikap, norma subjektif, demografi, sosioekonomi, serta literasi keuangan syariah dan konvensional terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Faktor-faktor yang memengaruhi minat berwirausaha pada mahasiswa adalah sikap terhadap wirausaha, literasi keuangan konvensional, variabel jenis kelamin, variabel mengikuti kuliah kewirausahaan, dan variabel pengalaman berwirausaha berdasarkan model regresi. Variabel sikap terhadap wirausaha memiliki pengaruh yang besar terhadap minat berwirausaha. Kemudian dari penelitian terdahulu yang lain ada Asmalidar, yaitu analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi keuangan mahasiswa di Kota Medan, atau studi kasus mahasiswa Politeknik Negeri Medan jurusan akuntansi dan mahasiswa Fakultas Ekonomi USU. UPPM Polmed penelitian mendapati bahwa usia dan indeks prestasi kumulatif atau IPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi keuangan. Semakin tinggi usia dan IPK mahasiswa, maka tingkat literasi keuangan juga semakin membaik. Tempat tinggal mahasiswa dan asal perguruan tinggi mahasiswa juga berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan. Perbedaan tempat tinggal dan asal perguruan tinggi mahasiswa menyebabkan terjadinya perbedaan kemampuan pemahaman keuangan. Sementara itu, jenis kelamin, lama kuliah, dan pendapatan orang tua tidak terlalu berpengaruh dalam tingkat literasi keuangan mahasiswa. Perubahan kurikulum dapat dijadikan alternatif kebijakan untuk peningkatan literasi keuangan mahasiswa melalui mata kuliah personal finance. Desain penelitian. Desain penelitian ini berlokasi di Sumatera Utara, yaitu pada seluruh program studi perbankan syariah yang ada di perguruan tinggi di Sumatera Utara. Yang poin selanjutnya yaitu adalah populasi dan sampel. Populasi penelitian ini berjumlah 4.215 mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara. Dan sampel penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi 10% dan diputuskan untuk mengambil sampel sebanyak 219 sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling. Penelitian ini menggunakan alat analis berupa analis faktor untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi dan faktor utama yang mempengaruhi kesadaran literasi keuangan syariah mahasiswa, keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara. Berikut adalah tabel R-hitung untuk pemanfaatan faktor pemanfaatan teknologi dan informasi. Tabel pertama, hasil uji validitas faktor pemanfaatan teknologi dan informasi, butir pertanyaan nilai R-hitung status validitas. Butir pertama 724 valid, butir kedua 841 valid, butir ketiga 581 valid, butir keempat 815 valid, butir 5 798 valid. Sumber data diolah 2008.
Yang kedua, uji validitas faktor literasi keuangan syariah. Poin pertama, pengetahuan pengelolaan keuangan syariah berdasarkan hasil pengelolaan data dengan program SPSS menunjukkan hasil dari 7-8 butir pertanyaan valid karena nilai R dihitung lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,132, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Pertanyaan yang tidak valid lagi tidak diikut sertakan dalam pengelolaan data selanjutnya. Berikut tabel hitung untuk pengetahuan pengelolaan keuangan syariah. Tabel 2. Hasil uji validitas pengetahuan pengelolaan keuangan syariah. Butir pertanyaan nilai R hitung status validitas. Butir pertama 665 valid. Butir kedua 675 valid. Butir ketiga 628 valid. Butir keempat 641 valid. Butir keenam 14 valid. Butir ketujuh 515 valid. Butir ke-8 534 valid. Sumber data atau sampel data dari 2018. Yang ke B, tentang pengetahuan bank syariah. Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan program SPSS menunjukkan hasil 8 pertanyaan valid karena nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,132, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Berikut ini R hitung untuk pengetahuan tentang bank syariah. Tabel 3. Hasil uji validitas pengetahuan tentang bank syariah. Butir pertanyaan nilai R hitung status validitas. Butir pertama 608 valid. Butir kedua 435 valid. Butir ketiga 633 valid. Butir keempat 598 valid. Butir kelima 658 valid. Butir keenam 668 valid. Butir ketujuh 622 valid. Selanjutnya, pengetahuan tentang asuransi syariah. Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan program SPSS menunjukkan hasil 7 pertanyaan valid karena nilai R hitungannya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,132, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Berikut tabel R hitung untuk pengetahuan tentang asuransi syariah. Tabel keempat. Hasil uji validitas pengetahuan tentang asuransi syariah. Butir pertama nilai R hitung status validitas. Butir pertama 741 valid. Butir kedua 609 valid. Butir ketiga 642 valid. Butir keempat 583 valid. Butir kelima 570 valid. Butir keenam 605 valid. Butir ketujuh 367 valid. Sumber data diolah 2018. Poin terakhir tentang pasar modal syariah. Berdasarkan hasil pengelolaan data, program SPSS menunjukkan hasil 8 pertanyaan valid karena nilai R hitungannya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,132. Dapat dianalisis lebih lanjut. Berikut tabel R hitung untuk pengetahuan tentang pasar modal syariah. Tabel 5. Hasil uji validitas pengetahuan tentang pasar modal syariah. Butir pertanyaan nilai R hitung status validitas. Butir pertama 634 valid, butir kedua 656 valid, butir ketiga 537 valid, butir keempat 530 valid, butir kelima 653 valid, butir keenam 337 valid, butir ketujuh 619 valid, dan butir terakhir adalah butir ke-8 yaitu 465 valid. Sumber data diolah 2018. Sekian presentasi proposal mini dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.